Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear student. Does everything runs well? I hope all of you are in a good condition. Halo anak-anak, apa kabarnya? Saya berharap kalian semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan Anda siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Well, let's continue our lesson. Mari kita lanjut pembelajaran kita pada siang hari ini. The theme, you can do it. Temanya adalah kamu bisa melakukannya. Oke. So, what's on this chapter? Apa yang ada dalam pembelajaran di chapter yang kedua ini yang akan kita pelajari? Oke, yang pertama adalah expressing about ability. Menyatakan tentang kemampuan. Ya, menyatakan tentang kemampuan melakukan sesuatu. Lanjut berikutnya, menanyakan tentang kemampuan, asking about ability. Saya ulang, asking about ability, menanyakan tentang kemampuan. Oke, materi yang kedua tentang expressing about willingness, menyatakan tentang kemauan, ya, kemauan untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya, asking about willingness, menanyakan tentang kemauan. Oke ya, saya ulangi untuk materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini ada dua. Expressing about ability and asking about ability. Menyatakan kemampuan dan menanyakan tentang kemampuan. Serta menyatakan kemauan dan menanyakan kemauan. Oke. Nah, kemudian materi nanti kita kaitkan dengan budaya yang ada di Inggris sana dan budaya kita, perbedaan antara culture di Inggris dan di sini ya, di Indonesia pada umumnya, tentang bagaimana ketika seseorang itu memiliki kemampuan dan menyatakan kemauannya. Ada bedanya. Nanti akan kita pelajari di akhir pembelajaran ini. Oke, next. Pembelajaran kita, poin yang pertama, expression about ability, menyatakan tentang kemampuan. Oke ya, anak-anak ya, menyatakan tentang kemampuan, ability. Oke, informasi yang harus saya bagikan ke kalian terkait dengan ungkapan untuk menyatakan kemampuan di sini adalah, ungkapan ini digunakan, it is used, digunakan to express someone ability, untuk menyatakan kemampuan seseorang to do something. Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, pola kalimat yang dipakai seperti apa? Kalau kita ingin menyampaikan kemampuan kita melakukan sesuatu. Oke, contoh kalimatnya di sini ya. Kalimat diawali dengan subjek. Macam-macamnya subjek. Ada I, he, she, it, you, we, they. I, he, she, it, you, we, they, gitu ya. I saya, he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk dia selain manusia, kemudian you kalian atau kamu, we kita, they mereka. Nah, kalau menyatakan kemampuan maka di sini diikuti dengan can. Can yang berarti dapat. Kemudian dapat apa? Ya, ada subjek diikuti dengan can, kemudian diikuti dengan infinitive, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada kata benda di belakangnya. Contoh di sini ada play chess, bermain catur. Kalau kita gabungkan dari sini, dari pola kalimat yang ada, I can play chess. Saya dapat bermain catur. You can play chess. Kamu dapat bermain catur, dan seterusnya. Oke, nanti dicoba kamu kaitkan, kamu hubungkan di sini ya, sendiri ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalimat menyatakan ketidakmampuan, berarti kalimatnya nanti can-nya ditambah dengan not. Nah, kalau disingkat, cannot itu kalau disingkat menjadi can. Dibaca can gitu ya, ini ya. Subjek plus can, kemudian infinitive. Masih sama ada subjeknya. I, he, she, it, you, we, they. Kemudian diutamakan, kemudian play chess. Saya contohkan dari kata they. They can't play chess. Mereka tidak dapat
bermain catur. Nah, artinya di sini mereka itu tidak mampu berarti tidak punya skill keterampilan untuk bermain catur. She can't play chess. Dia tidak dapat bermain catur. Oke, anak-anak ya, untuk menyatakan ability, pola kalimatnya adalah ada subjek, kemudian diikuti dengan can, kemudian diikuti dengan infinitif kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti belakangnya kata benda. Nah, untuk yang ketidakmampuan, disability, ya, tidak mampu, berarti can-nya tinggal ditambahkan not. Kalau disingkat menjadi cannot. Menjadi can, ya. Oke, let's continue. The next. Asking about ability. Menanyakan kemampuan, menanyakan apakah kamu mampu atau dapat melakukan sesuatu gitu ya. Informasi yang harus saya bagikan di sini adalah it is used to ask about someone ability, untuk menanyakan, to ask, menanyakan tentang kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini pola kalimatnya untuk kalimat pertanyaannya, can-nya ditaruh di depan, kemudian subjeknya ditaruh di belakangnya can, kemudian di belakangnya diikuti dengan kata kerja, infinitive. Nah, kalau pertanyaannya, can he play chess? Nah, namanya he laki-laki ini Daddy ya. Can Daddy play chess? Apakah Daddy bisa bermain catur? Gitu. Jadi ini untuk menanyakan, can-nya ditaruh di depan, diikuti dengan subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, jawabannya bagaimana jika ada seseorang yang menanyakan kemampuan untuk melakukan sesuatu, mungkin kepada kita ya, atau bagaimana kita menjawabnya. Kalau kita ingin memberikan jawaban dalam bentuk short answer, maka jawabannya seperti ini. Kalau dengan yes, maka ya yes diikuti dengan subjek, kemudian di belakang subjek itu diikuti dengan can. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, berarti no, ada subjek, kemudian di belakangnya diikuti dengan cannot atau can. Can singkatan dari can dan not. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang pay attention to this example below. Perhatikan pada contoh percakapan di bawah ini. Oke, di sini ada Andi dan Ando. Andi bilang, "Hey Ando, how are you today?" Halo Ando, bagaimana kabarmu hari ini? Ando bilang, "Oh, hi Andi, I'm fine, thanks." Oh, hai Andi, bagaimana? Saya baik-baik saja, terima kasih. Ya. Andi, do you have any planning for tomorrow? Apakah kamu punya rencana untuk besok? Ando menjawab, no, I haven't. Why? Oh tidak, saya tidak punya rencana apa-apa. Mengapa? Andi menyatakan, would you like to go with me to my uncle's house? Apakah kamu mau mengikuti aku, ikut denganku ya? Would you like to go with me to my uncle's house? Apakah kamu mau ikut saya untuk ke rumah pamanku? Nah, Ando bilang, of course I would. Tentu saja aku mau gitu. Oke, Andi menyatakan, but can you drive a car? Bisakah kamu mengemudikan mobil? Ando bilang, don't worry, it is easy. I've took a course and got a driving license, but I'm not able to drive a big car. Nah, Ando menyatakan, don't worry, jangan khawatir, itu mudah. It is easy. I've took a course, saya sudah mengikuti kursus dan mendapatkan a driving license dan mendapatkan SIM mengemudi. But I'm not able to drive a big car. Tapi kalau mengemudi mobil yang besar, aku belum bisa. Andi say, it doesn't matter. Oh, enggak apa-apa. My car is a carry. Mobilku itu mobil carry. So, you don't need to drive a big car. Maka kamu tidak harus mengemudikan mobil yang besar. Yes, so when will we go? Maka kapan kita akan pergi? Wait on your home. Nah, dibilang tunggu di rumahmu saja, aku akan datang ke sana. Oke. Nah, pada pernyataan ini Andi bertanya, bisakah kamu mengendarai mobil? Oh, Ando bilang,
Jangan khawatir, itu mudah. Tapi kalau mobil besar dia tidak bisa. Oke, anak-anak, dari pernyataan ini tadi, dari dialog tadi, itu menyatakan tentang expressing about ability. Nah, kita lanjut sekarang. Expressing about willingness. Menyatakan tentang kemauan. Oke, menyatakan kemauan. Informasi yang akan saya bagikan ke kalian adalah ungkapan ini digunakan, it is used to express. Ini digunakan untuk menyatakan someone willingness, menyatakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemauan, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian pola kalimatnya sama persis dengan pola kalimat yang ada di ability, cuman untuk kata can itu diganti dengan will. Ya, kata can diganti dengan will yang artinya akan. Kalau disingkat nanti I'll. Jadi mulanya ini I will send it, ya. Aku akan mengirimnya. Gitu. I'll send it. Jadi bisa I will send it atau I'll send it. Ya, will kalau disingkat itu diberi tanda petik apostrof ini, kemudian double L. Oke, dalam bentuk kalimat negatif atau berarti seseorang tidak mau melakukan sesuatu. Contoh, she will not send it. She will not send it. Dia perempuan tidak akan mengirimnya. Nah, kemudian will not disingkat won't. You won't send it. Kamu tidak akan mengirimnya. Just remember, will kalau disingkat diperpendek diberi tanda apostrof L. Subjek kemudian diikuti ini apostrof kemudian double L itu will ya. Dibaca ini I'll, he'll, she'll, it, you'll, will, they'll gitu ya. Jadi ini singkatannya dari will. Kemudian will not kalau diperpendek menjadi won't. Yang artinya tidak mau gitu ya. Oke, pola kalimatnya hampir sama dengan yang ability tadi, cuman kata can diganti dengan will. Untuk menanyakan tentang willingness, ya tentu saja ungkapan itu digunakan untuk menanyakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, polanya bagaimana? Nah, polanya juga sama seperti tadi. Will-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Oke. Untuk jawabannya bisa jawaban pendek. Nah, jawaban pendeknya punya yes ya. Yes, I will not. Nah, ya kalau yes berarti yes, I will gitu ya. Tapi kalau no berarti no, I will not. Oke, kalau yes, yes, I will. Tapi kalau no, no, I will not. Atau will not-nya disingkat dengan won't. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, oke. Sekarang contoh dialognya yang terkait dengan materi kita tadi. Oke, percakapan antara ibu dan Nina, mother and Nina. Mother say, Nina, can you come here? Nah, Nina bisa datang kemari? Oke, Mom, hold on. I'll come to the kitchen in a minute. Oke, Mom, sebentar ya. Saya akan datang ke dapur bentar lagi gitu. 5 minutes later. 5 menit kemudian. What is it? Do you need help? Apa ini? Apa kamu butuh bantuan? Dia bertanya kepada ibunya. Yes, kata ibunya. Can you wait here and check on the shop every 2 minutes? Bisakah kamu tunggu di sini dan cek shop ini setiap 2 menit? I have to call the cake shop. Aku sudah menelpon toko kue and go to our neighbor house to borrow a bigger rice cooker. Ya, dia ini sudah menelpon ya ibunya tadi menelpon toko kue kemudian dan akan pergi ke tetangga sebelah untuk meminjam penanak nasi yang lebih besar. Oke, Nina bilang, "Sure, I'll do that." Pasti, aku akan melakukannya. I'll dari kata I will do that. Oke, ibunya bilang,
thanks, terima kasih. Nah, 15 minutes later, 15 menit kemudian, ibu menyatakan, thanks Nina, makasih Nina. Nina, anything else I can help? Ada hal lain lagi yang bisa saya bantu, yang bisa dapat aku lakukan, dapat aku bantu gitu ya. Oke, mother say, oh right, I order a cake from the cake shop near your school. Aku sudah pesan kue dari toko kue dekat sekolahmu. They said it'll be finished by 4 p.m. tomorrow. But I don't think I can take it because I will need to prepare everything before the party tomorrow. Will you go to school tomorrow? Nah, yang tanya ibunya ya, agak panjang saya ulang dari sini. Mereka mengatakan kue itu akan selesai pada jam 4 p.m. 4 sore ya besok. Tapi I don't think I can take it. Tapi saya pikir saya tidak akan bisa mengambilnya karena I will need to prepare. Saya harus menyiapkan segala sesuatu sebelum pesta besok. Will you go to school tomorrow? Apakah kamu akan berangkat sekolah besok? Nina bilang, I'll go to school for club activity tomorrow. Saya akan berangkat sekolah untuk kegiatan klub ya, untuk pembelajaran klub besok. I think I can pick up the cake after I finish the practice, Mom. Saya pikir saya dapat mengambil kue setelah saya selesai latihan. Kemudian ibu menyatakan, that's great. Oh, bagus itu. Don't forget to remind me tomorrow. Nina bilang, jangan lupa untuk mengingatkan saya besok. Ibu bilang, I'll remind you tomorrow. Saya akan mengingatkan kamu tomorrow. Besok. Dan I'll prepare the money too. Dan saya akan menyiapkan uangnya juga. I'll give it to you tonight. Aku akan memberikan ke kamu malam ini. Nina menjawab, okay, Mom, can I go back to my rooms? Bolehkah aku kembali ke ruanganku? Just call me if you need other help. Telepon aja saya ya jika kamu butuh bantuan. Ibunya bilang, sure, I'll call you again if I need help. Tentu saja saya akan nelpon kamu jika aku butuh bantuan. Terima kasih Nina. Oke, contoh jawabnya agak panjang ya, tetapi di contoh ini tadi sudah mencakup dari penggunaan menyatakan ability dan menyatakan willingness. Oke anak-anak? Nah, sekarang pada slide terakhir ini ada culture awareness, perbedaan budaya antara orang di Inggris dan orang di Indonesia. Perbedaan tentang apa? Perbedaan tentang menyatakan ability dan willingness. Di Inggris sana, we honestly talk about what we can and what we cannot do. Kalau orang-orang Inggris sana itu, kita atau mereka itu secara jujur ya, menceritakan kepada orang lain tentang dia itu dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu. Dia itu langsung bilang to the point, jujur gitu. Nah, bedanya dengan orang di Indonesia, in Indonesia, sometimes people say to convey that they can do something. Kadang seseorang itu merasa malu untuk menyatakan bahwasanya mereka dapat melakukan sesuatu. So, they will tell to someone that they cannot do it. Maka mereka itu kadang akan bilang bahwasanya mereka tidak dapat melakukannya. Even though they actually can do it. Walaupun kenyataannya mereka mampu untuk melakukan itu. Nah, ini juga dijumpai juga pada para siswa di Indonesia, terutama Anda semuanya. Kalau ditanya, apakah Anda dapat mengerjakan di depan? Nggak ada yang jawab, padahal sebetulnya Anda bisa. Maka budaya ini yang harus dikurangi. Artinya apa? Anda harus lebih aktif ketika nanti
ada pertemuan Zoom atau ada pertanyaan, silakan Anda mengeksplor jawaban dari pertanyaan yang Bu Guru berikan. Ini pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pembelajaran tambahannya Anda bisa nanti pelajari dari LKS yang telah Anda dapatkan dari sekolahan dan juga dari buku English Bright yang didapat dari sekolahan, ya, yang dari perpustakaan. Jadi, panduan ini ada di buku bahasa Inggris kelas 2, buku English Bright, dan juga dari buku lembar kerja siswa yang Anda dapatkan dari sekolah. Oke anak-anak, pada pertemuan siang hari ini saya pikir cukup untuk penjelasan di materi kedua tentang ability and willingness. Oke, see you on the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.